Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, pada pertemuan kali ini, pertemuan kuliah kita, kuliah asesmen dan intervensi komunitas, yang mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana menggagas intervensi untuk pemberdayaan komunitas, atau juga berkaitan dengan intervensi yang memungkinkan yang dapat dilakukan di komunitas. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai prinsip-prinsip intervensi di komunitas, ya. Masih ingat? Ya. Jadi ketika mengintervensi kita pahami bahwasannya apakah kita mengintervensi untuk menguatkan protective factor atau melemahkan risk faktornya atau faktor-faktor resikonya. Jadi apakah memperkuat faktor pelindungnya atau melemahkan faktor resikonya. Ya, kita ingat kembali ya. Kemudian juga kita sudah membahas berkaitan dengan prinsipnya juga, prinsip tentang intervensi komunitas. Jadi sasaran yang mau kita ubah, perubahan apa yang akan kita tuju terkait dengan komunitas ataupun kaitan dengan kondisi di komunitas tersebut secara psikologis, maka yang mau kita ubah apa saja nih ya. Dan ini tentunya berkaitan dengan problemnya. Ingat ya, apakah itu dari sisi kognitifnya, afektifnya, atau dari sisi psikomotoriknya. Nah, begitu juga untuk memetakan level prevensinya ya. Nah, ingat bahwasannya juga level prevensi yang diharapkan dari intervensi komunitas adalah maksudnya pada prevensi yang sifatnya ya primer, yang mana pada kelompok atau individu yang pada umumnya yang belum memiliki gejala psikososial atau klinis tertentu. Nah, ini yang justru menjadi prevensi primernya adalah yang kondisi seperti itu. Walaupun memang yang kita pahami bahwasannya ketika melakukan intervensi di komunitas, walaupun memang nanti ada problem-problem yang sifatnya juga itu adalah secara individu, dan ini tentunya bagian dari intervensi juga yang dapat kita lakukan. Nah, walaupun memang bukan menjadi prioritas utama dari intervensi komunitas ya. Dan nanti misalnya yang sifatnya individu yang masuknya pada level prevensi tersier, nah ini maka nanti tugasnya pada psikolog klinis yang akan menangani. Nah, tapi tentunya di sini bagian dari proses intervensi juga yang dilakukan secara pada komunitas, tapi lingkupnya pada individu. Nah, begitu juga yang levelnya pada prevensi sekunder, maka ini juga menjadi perhatiannya yang melakukan intervensi pada komunitas, bahwasannya kelompok individu sini yang terpapar, yang kemungkinan berisiko untuk mengalami gangguan psikososial, maka juga harus dilakukan juga intervensi. Nah, walaupun memang nanti dipetakan mana yang menjadi level prevensi primer, sekunder, ataupun tersier. Nah, kalau lihat dari kondisi seperti ini, maka ini perlu dipetakan apakah memang problem yang tersier itu justru banyak ya. Maka nanti akan justru ketika problem yang sifatnya tadi secara individu itu banyak pada satu lingkup komunitas, maka ini yang memang harus dilakukan secara intervensinya tidak hanya sekedar satu orang saja, tapi juga maka nanti ada lingkup dalam intervensi komunitas yang secara sistem yang mendukung untuk mengatasi problem-problem yang dialami secara individu. Oke, nah baik, nah kita masuk kepada penjelasan mengenai yang sebelumnya kita sudah membahas ya. Nah, kaitan dengan tadi prinsip-prinsip ya, kemudian juga prevensi. Nah, ini kita bicara tentang intervensi apa yang memungkinkan yang dapat dilakukan baik itu pada level individu maupun pada level komunitasnya. Nah, kita awali dengan untuk yang level individu. Nah, biasanya tentunya untuk mengatasi problem-problem yang kemudian dialami secara individu, maka
tentunya sasaran yang dilakukan untuk mengatasi kondisi yang dialami secara individu itu. Misalnya contoh kaitan dengan ini ada beberapa contoh permasalahan yang kemudian ini menjadi intervensinya. Misalnya intervensi yang berkaitan dengan stres ya, jadi memperbaiki penerimaan individu terhadap stresnya, kemudian mengurangi dampak negatif dari difabilitas dan kekurangan diri yang lainnya. Dan ini berkaitan dengan problem-problem difabilitas, kemudian meningkatkan keterampilan membuat keputusan ya. Ini kaitan dengan permasalahan problem solving ya, kemudian juga meningkatkan keterampilan sosial pada masyarakat, pada individu yang mengalami misalnya kurang mampu bersosialisasi, kemudian meningkatkan self esteem, meningkatkan kepercayaan diri, dan juga kaitan dengan banyaknya misalnya kasus angka bunuh diri. Kemudian di sini juga nanti masuknya kepada lingkup individu, memperkuat dari sisi kemampuannya untuk meningkatkan keterampilan copingnya, penyelesaian masalah. Nah, ini adalah contoh-contoh yang nanti tentunya banyak sekali problem-problem secara individu yang memang ini menjadi intervensinya juga, maka dilakukan fokus juga kepada individu yang memang nanti dapat dilakukan, apakah nanti dengan pendekatan yang secara individu atau juga nanti bisa disediakan secara komunitas. Nah, kita pahami bahwasannya ada berapa di sini, ada berapa pendekatan yang kita lihat dulu ya. Nah, ini ada self yang pendekatan pertama ya, berkaitan dengan pendekatan self help approach, kemudian screening approach, kemudian counseling approach. Nah, apa yang dimaksud dengan self approach ini ya? Jadi kita lihat contohnya, berarti pendekatan yang secara individu yang membantu individu untuk berusaha bisa menolong dirinya sendiri ya. Jadi di sini memberikan fasilitas ataupun membantu yang mana memang di sini membangkitkan daya juangnya individu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sendiri. Dan ini bentuknya berbagai macam ya, apakah nanti dalam bentuk yang sifatnya memberikan informasi atau juga yang memberikan skill tertentu yang kemudian dia bisa mengatasi permasalahannya. Nah, di sini contoh kaitan dengan ini relaksasi, training ya, kemudian pelatihan keseimbangan, atau juga dengan cara self monitoring, atau yang sifatnya di sini approach juga pada pelatihan misalnya problem kemiskinan, maka bagaimana dilatih skillnya supaya dia juga mengatasi kemiskinan yang dia alami gitu ya, atau supaya dia bisa berdaya gitu. Nah, ini pendekatan yang berusaha untuk membantu individu supaya bisa mengatasi permasalahan yang sendiri. Oke, kemudian nah selanjutnya ada juga yang dapat dilakukan dengan cara screening approach. Jadi ini mendeteksi ya, atau juga di sini screening kan berarti seperti kita melihat memantau ya, kemudian di pantauan ini nanti mana yang mengalami permasalahan, mana yang mengalami gangguan gitu ya. Nah, di sini screening di sini tentunya biasanya bentuknya berbagai macam ya. Kalau di ilmu kedokteran biasanya kan ada namanya general check up, maka apakah orang ini bermasalah secara kesehatan maka perlu dilakukan secara general check up-nya gitu kan. Ada tes darahnya, ada tensinya, kemudian sampai nanti ada tes secara tes ke laboratorium juga gitu ya. Nah, yang memang tentunya di sini sifatnya untuk mengetahui gejala-gejala awalnya atau ada permasalahan di awalnya. Nah, ini dengan deteksi dini, contoh kaitan dengan perkembangan anak, ada apakah mengalami stres secara individu atau ada mengalami gangguan belajar misalnya kaitan dengan kalau di sekolah gitu ya. Nah, ini ada pendekatan yang sifatnya screening approach. Kemudian counseling approach. Nah, ini membantu. Nah, ini udah prosesnya counseling, pendekatan counseling membantu yang
dilakukan secara individu ya. Jadi misalnya kaitan dengan mengatasi masalah, kemudian untuk mengembangkan kepribadian konsep dirinya, meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, ini pendekatan secara konseling. Nah, selanjutnya, dari pendekatan intervensi secara individu yang memungkinkan dilakukan, nah ini biasanya juga ada dasarnya, apakah berapa pendekatan tadi, apakah menggunakan berbasis informasi atau berbasis kontrol diri. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ambil contoh misalnya dengan kondisi-kondisi saat ini ya, misalnya kasus corona yang masih kita alami ini, yang masih bisa dikatakan belum tahu kapan selesainya gitu ya. Nah, tapi di sini kita lihat dari gugus tugas kan sudah melakukan intervensi-intervensi yang sifatnya individu, yang kemudian ini dilakukan secara massal, secara komunitas ya. Misalnya kaitan dengan di bidang ilmu kita ya, di psikologi, di HIMSI kan sudah bekerja sama dengan membantu juga di gugus tugasnya COVID itu, yang kemudian memberikan layanan konseling secara online. Kemudian juga ada proses screeningnya juga ya, ada tes, ada menyebarkan skala kecemasan, ada juga yang sifatnya juga screening juga berkaitan dengan mengukur apakah dia mengalami gangguan ya ketika mengalami kondisi COVID seperti ini atau berdampak. Nah, ini ada dilakukan modelnya berbagai macam, ada model screening ya, ada yang pakai Google Form, ada juga lakukan dengan cara misalnya melalui online gitu ya. Nah, ini modelnya bisa kita lihat di sini, apakah nanti berbasisnya itu apakah informasi, apakah berbasis kontrol diri. Nah, kalau kita amati ya dengan tugas-tugas yang dilakukan baik itu dari HIMSI maupun yang kerja dari kedokteran ya, berbasis informasi ini kan juga kita lihat sekarang kan udah di media sosial ya, di Instagram, bahkan di YouTube, semua media sosial yang ada itu digunakan dan memberikan layanan kaitan dengan informasi kaitan dengan corona ini ya, atau juga penyelesaian corona, atau juga bagaimana pencegahannya. Dan ini berbasis informasi, jadi ada yang sifatnya video yang memang ini mengedukasi, supaya edukasi di sini tentunya membantu bagian juga pendekatan self support, juga membantu individu untuk bisa mengatasi permasalahannya, sehingga dia tidak mengalami, misalnya bisa melakukan pencegahan atau ketika ada gejala apa yang harus dilakukan. Nah, ini berbasis informasi. Atau juga yang sifatnya berbasis kontrol diri. Nah, ini bentuknya ini bisa dalam bentuk, kalau di bidang psikologi biasanya kan ada konseling itu juga bagian sebenarnya berbasis kontrol diri, bagaimana untuk membantu klien individu untuk bisa mengontrol dirinya dalam mengatasi masalahnya, misalnya dibantu di situ ya. Ini kalau misalnya itu juga dalam bentuk kalau di kesehatan kan untuk kaitan dengan kasus-kasus misalnya untuk mengatasi misalnya problem kaitan dengan masalah gizi anak gitu, kemudian ada buku kesehatan anak ya, atau juga jadi biasanya ketika anak lahir ya, kemudian dia punya buku yang memang nanti di situ di dalamnya dikaitan dengan pengontrolan dirinya, harus imunisasinya apa saja, kapan, kemudian berat tubuhnya. Nah, ini sampai bentuknya adalah bentuk berbasis kontrol diri. Nah, ini bisa diterapkan dari berbagai macam model ya, bisa berkaitan dengan baik itu secara sosial ya, permasalahan sosial, kesehatan, maupun secara psikologis. Oke, nah selanjutnya kaitan dengan intervensi yang level komunitas ya. Contoh di sini ya, bisa kaitan dengan permasalahan stres, misalnya mengurangi faktor-faktor resiko stres yang bersumber di komunitas ya, termasuk masalah lingkungan. Jadi ini berarti kan kalau kita lihat dari prinsipnya ini melemahkan resikonya ya. Jadi apa sih yang menyebabkan masyarakat di situ menjadi stres? Oh, ternyata kaitan dengan lingkungannya yang kotor.
oh ternyata untuk mengurangi faktor risiko tersebut apa yang dapat dilakukan. Oh ternyata sumber-sumbernya itu stres dengan lingkungan yang enggak bersih, kemudian atau juga kaitan dengan stresnya kaitan dengan kemiskinan tuh ya. Nah ini tentunya kan ada proses terlebih dahulu. Nah ini kan fokusnya bagaimana untuk mengurangi faktor risiko yang kaitan dengan stres itu. Kemudian contoh lagi, mengurangi faktor risiko fisikal yang berpotensi menyebabkan kerentanan fisik secara ataupun biologis. Nah ini dalam bentuknya kaitan dengan kesehatan ya, yang memang nanti melemahkan faktor-faktor risiko yang dapat mengganggu dari sisi kesehatan. Kemudian meningkatkan sosialisasi massa tentang gaya hidup sehat, kemudian menguatkan fungsi-fungsi social support ya, kemudian juga meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber-sumber dukungan sosial yang lainnya. Nah, di sini yang kita perlu garis bawahi bahwasannya memang intervensi pada level komunitas ini yang memang dilakukan tentunya bukan dilakukan secara fokus pada individunya ya, tapi bagaimana yang dilakukan secara ya sistemik. Jadi apa yang menyebabkan banyaknya orang mengalami stres, maka itu yang perlu kita fokuskan untuk mengurangi faktor risiko itu. Misalnya kan tadi seperti itu ya, yang contoh kaitan dengan stres, misalnya kaitan dengan kemiskinan, menguatkan fungsi-fungsi social supportnya dan jaringannya, jadi membantu dengan masyarakat di situ punya kemampuan, punya keahlian tapi tidak dikembangkan, maka didukung secara fungsi sosialnya, jaringan kerjasamanya diperkuat ya. Mereka tidak paham bagaimana cara untuk bisa mendapatkan bantuan kaitan dengan usaha mereka itu ya. Nah ini dibantu kaitan dengan jaringan. Nah ini menguatkan fungsi-fungsi sosial support dan network. Kemudian ya meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber-sumber dukungan sosial yang lainnya. Nah itu pada lingkup level komunitas yang perlu kita pahami bahwa kaitannya dengan tadi bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di komunitas tersebut, kemudian ada pendekatan secara sistemik yang memang ini nanti menjadi kegiatan-kegiatan yang mendukung supaya mengatasi permasalahan komunitasnya. Nah kemudian ada beberapa pendekatan yang biasanya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang pada komunitas. Ini pada level komunitas ya, ada pendekatan yang environment and public policy, kemudian yang kedua attitude and communication theory, kemudian berbasis populasi ya, intervensi berbasis populasi. Nah misalnya kita lihat contohnya yang untuk LT public policy, jadi perda pelarangan merokok di dalam ruangan. Jadi kemudian adanya aturan yang memang membuat supaya tadi kaitan dengan kerentanan fisik, gangguan kesehatan ya, maka dibuat kebijakan yang memang untuk mendukung untuk mengatasi problem itu. Jadi pendekatannya melalui kebijakan publik. Misalnya juga contohnya lagi pembatasan produk yang berisiko terhadap kesehatan ya, atau kaitan dengan misalnya ini contoh adanya sensor untuk tayangan-tayangan di televisi yang memang itu bisa mempengaruhi dari sisi mungkin untuk anak, kekerasan ya. Kalau di beberapa media sosial sendiri kan sudah ada kebijakan tertentu seperti itu. Nah ini kalau anak di handphone misalnya harus dipantau oleh orang tuanya gitu ya. Ini kaitan dari sistem ada polisi yang memang nanti kaitannya dengan polisi di sini biasanya ya punya wewenang pemerintah. Nah dan ini yang menjalankannya adalah yang berkaitan dengan stakeholder yang berkaitan ya. Nah kemudian creating supportive environment ya, jadi larangan penggunaan kendaraan bermotor contohnya di lingkungan tertentu. Jadi bagaimana membuat mensupport lingkungan sehari-hari kita supaya sehat. Nah ini bagaimana membuat dukungan-dukungan seperti apa yang bisa dibuat untuk menjaga kesehatan di lingkungan kita. Jadi atau menjaga lingkungan kita selalu bersih ya, atau menjaga lingkungan kita aman, terhindar dari
misalnya kaitan dengan banjir ya. Jadi apa yang perlu dilakukan, perlu didesain untuk mensupport kaitan dengan lingkungan. Kemudian attitude and communication teori, jadi penggunaan media komunikasi yang digunakan ya untuk mengubah sikap serta perilaku ya, bisanya dalam bentuk misalnya promosi kesehatan. Kalau di Menteri Kesehatan kan rutin mereka melakukan, karena memang sudah ada bagiannya khusus ya, ada direktoratnya kaitan dengan promosi kesehatan. Nah ini mengkomunikasikan kepada masyarakat, pada komunitas untuk memahami, untuk mengatasi kaitan dengan problem yang ada tadi. Nah, kemudian atau juga dengan population based intervention ya, jadi intervensi yang dikembangkan di masyarakat atau kelompok masyarakat dengan menggunakan gabungan berbagai pendekatan dan metode. Jadi dari berbagai macam metode, kemudian harus dilakukan juga ada kebijakan, maka juga perlu ada promosi kesehatan yang juga tidak. Nah misalnya dengan kondisi saat ini ya, katakanlah nanti dilakukannya new normal ya, maka bagaimana masyarakat beraktivitas di lingkungan sehari-hari, maka biasa pemerintah seharusnya juga mengeluarkan kebijakan. Nanti kalau di kan saat ini kan sudah dibahas ya sekolah, nanti kalau terjadi pembelajaran bagaimana, kemudian kalau di pasar bagaimana, industri layanan di perbankan bagaimana, ini harus dinaungi, yang harus dijelaskan teknisnya jadi secara jelas dan dinaungi oleh kebijakan publik yang mendukung untuk mengatasi tersebut. Misalnya harus pakai masker misalnya di mall atau di tempat umum, maka kalau nggak pakai masker nanti diberikan sanksi misalnya. Nah ini dalam bentuk kebijakan, dan tentunya nanti bisa saling ya, jadi gabungan dari kebijakan tersebut juga, maka juga promosi kesehatan juga dilakukan. Nah ini kaitan dengan juga mengkomunikasikannya ya, jadi nanti dari bentuknya adalah population based intervensi, jadi gabungan berbagai pendekatan dan metode. Oke, itu saja untuk penjelasan kita ya kaitan dengan possible intervention. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang salah dari kata-kata saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.